Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi tentang studi kelayakan bisnis, yang mana kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Badrul Zaman, dan yang kedua yaitu Fitriatus Sofia. Materi yang akan dibahas yaitu ada 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian aspek hukum, dan yang kedua jenis-jenis badan hukum usaha, dan yang ketiga jenis-jenis izin usaha, dan yang keempat lembaga terkait pendirian perizinan usaha. Pengertian aspek hukum. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum yaitu salah satu aspek yang harus dikaji untuk pertama kali dikarenakan ketika menganalisa aspek hukum ini, sebuah ide usaha dalam perusahaan bisa ditemukan status layak dan tidak layaknya, sehingga perusahaan atau pelaku usaha tidak perlu melakukan analisis aspek yang lain ketika ide yang dikaji di aspek hukum tidak layak. Oleh karena itu, dalam melakukan pengkajian daripada aspek hukum ini, hendaklah dilakukan secara teliti dan secara cermat dengan berbagai cara seperti mencari atau mengumpulkan berbagai sumber informasi yang bersifat jelas. Begitu pula persiapan suatu usaha harus dilakukan dengan menggunakan aspek hukum ini. Jenis-jenis badan hukum usaha. Jenis-jenis badan hukum usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Memilih badan usaha harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertimbangan besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, harus diukur kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Yang ketiga, bidang industri yang akan dijalankan. Dan yang keempat, peraturan atau persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Jenis badan usaha. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu diketahui lebih dahulu pengertian dari jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseroan. Jenis perusahaan perseroan itu merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak pribadi dengan hak pemilik perusahaan. Sedangkan menurut swasta, perusahaan perseroan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu firma. Firma yaitu merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Dan yang ketiga yaitu perserikatan komanditer (CV). Jenis badan usaha ini merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagai anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota yang lain merupakan anggota pasif. Yang selanjutnya yaitu perseroan terbatas (PT). Jenis badan usaha ini merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Selanjutnya yaitu yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dan selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dan selanjutnya yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan atas undang-undang modal untuk mendirikan PN
perusahaan negara adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atau saham. Perusahaan dipimpin oleh kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu perusahaan daerah dalam kurung PD. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasar undang-undang. Tujuan untuk didirikan untuk perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Pimpinan perusahaan diangkat oleh kepala daerah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis izin usaha. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas pelaksanaan usaha yang kita jalankan, dimulai dari waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, dan bagaimana cara kita untuk melaksanakan usaha tersebut. Berikut adalah jenis-jenis izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau yang sering kita singkat SIUP. Dalam surat izin usaha perdagangan ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Surat izin perdagangan ini yaitu izin operasional untuk perusahaan atau pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di dalam bidang perdagangan, yaitu seperti kegiatan jual beli barang ataupun kegiatan jual beli jasa. Yang kedua yaitu surat izin usaha industri atau sering kita singkat SIUI. Bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri ini, dari Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian, izin usaha industri ini yaitu izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi satu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Yang ketiga yaitu izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. Izin usaha tambang yaitu izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan yang berdasarkan pada UU nomor 4/2009 dan UU nomor 3/2020. Yang dimaksud usaha pertambangan yaitu seperti yang dijelaskan di dalam UU tersebut merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, atau yang disebut pengembangan atau juga pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Yang selanjutnya jenis-jenis usaha yang keempat yaitu jenis usaha perhotelan dan pariwisata, di mana biasanya jenis usaha ini surat izinnya itu untuk Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Yang kelima yaitu izin usaha farmasi dan rumah sakit. Nah, biasanya itu surat izin ini untuk Departemen Kesehatan. Yang keenam yaitu izin usaha peternakan dan pertanian. Biasanya juga izin usaha ini dari Departemen Pertanian. Selanjutnya yaitu izin domisili, di mana perusahaan atau lokasi usaha dari Pemda. Dan selanjutnya yaitu izin mendirikan bangunan atau yang sering disingkat IMB. IMB itu merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
kepada pelaku usaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dan jenis-jenis izin usaha yang terakhir yaitu izin tenaga kerja asing, dalam tanda kutip apabila ada tenaga asing. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu materi keempat, di mana kita akan membahas tentang lembaga terkait pendirian perizinan usaha. Lembaga terkait pendirian perizinan usaha. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu arti dari perizinan, yang merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah atau yang sering kita singkat Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, yaitu sering kita singkat sebagai OSS, merupakan jenis perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, PP nomor 24/2018. Nah, dengan diterbitkannya PP nomor 24/2018 ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah daripada peraturan pemerintah seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga, peraturan daerah, peraturan kepala daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS ini. Sistem OSS ini ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha baik perorangan maupun non-perorangan untuk mempermudah pendaftaran pengurus perizinan kegiatan usaha seperti misalnya izin usaha di sekitar lingkungan atau izin usaha mendirikan bangunan dan izin usaha yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.